Halo, saya Muhammad Humam Ilham Robani dari jurusan Ilmu Komunikasi KM 4608 dengan NIM 150.222.3041 akan menjelaskan tentang disonansi kognitif, uncertainty reduction theory, dan standpoint theory. Pertama-tama, mari kita mulai dengan disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah konsep psikologis yang mengacu pada ketidaknyamanan yang kita rasakan saat ada perbedaan atau konflik antara keyakinan, sikap, atau nilai yang kita miliki dengan tindakan atau situasi yang kita hadapi. Dalam situasi seperti itu, kita cenderung merasa bingung atau tidak sejalan dengan diri sendiri. Contohnya, bayangin kamu seorang penyinta hewan yang tahu betul bahwa menyiksa binatang itu tidak baik. Namun, suatu hari kamu menyaksikan temanmu yang biasanya baik dengan tiba-tiba melakukan kekejaman pada hewan peliharaannya. Hal ini bisa menyebabkan disonansi kognitif dalam dirimu karena terdapat perbedaan antara keyakinan moralmu dan tindakan temanmu. Ketika terjadi disonansi kognitif, kita cenderung mencari cara untuk mengurangi ketidaknyamanan itu. Misalnya, kita bisa mencari informasi tambahan yang mendukung keyakinan kita bahwa menyiksa binatang itu salah, atau kita bisa mencoba membenarkan tindakan teman kita dengan mencari alasan atau pembenaran lain. Intinya, kita berusaha menciptakan konsistensi antara pikiran dan tindakan kita. Selanjutnya, kita membahas uncertainty reduction theory. Teori ini mengemukakan bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang lain yang tidak kita kenal, kita cenderung merasa tidak nyaman atau penuh ketidakpastian. Tujuan utama dari uncertainty reduction theory adalah untuk mengurangi ketidakpastian ini melalui berbagai strategi komunikasi. Misalnya, kamu baru saja bertemu dengan seseorang yang menarik di acara pesta. Pada awalnya, kalian mungkin merasa tidak tahu banyak tentang satu sama lain, dan itu adalah ketidakpastian. Namun, memulai percakapan, bertanya-tanya, dan berbagi informasi, kamu dapat mengurangi ketidakpastian tersebut. Uncertainty reduction theory juga menekankan pentingnya komunikasi dalam mengurangi ketidakpastian, misalnya dengan bertanya dan mendengarkan dengan baik. Kita dapat memahami lebih banyak tentang orang tersebut dan membangun hubungan yang lebih kuat. Selain itu, penurunan ketidakpastian juga dapat terjadi melalui pengamatan nonverbal, seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, ada standpoint theory. Standpoint theory berfokus pada pengaruh pengalaman hidup, latar belakang, dan identitas sosial kita terhadap sudut pandang atau perspektif yang kita miliki dalam memahami dunia. Misalnya, kamu dan temanmu itu memiliki perspektif yang berbeda tentang isu sosial seperti hak-hak LGBT. Perspektif kamu mungkin dipengaruhi oleh pengalaman dan nilai-nilai yang kamu anut. Standpoint theory ini mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan sudut pandang dan membuka pikiran kita pada perspektif orang lain. Standpoint theory juga menyoroti pentingnya mendengarkan dan memperhatikan pengalaman orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Dengan melibatkan perspektif kita yang beragam, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang dunia di sekitar kita dan dapat mendorong inklusi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Nah, itu dia penjelasan tentang disonansi kognitif, uncertainty reduction theory, dan standpoint theory. Ingat, teori-teori ini bisa membantu kita memahami dunia dan orang-orang sekitar kita dengan lebih baik. Semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan gambaran kepada kalian. Jangan lupa untuk terus menggali informasi lebih lanjut tentang topik-topik menarik ini, karena knowledge is power.